Anda menyaksikan kabar khusus kasus Sambo bersama saya Gina Vita. Pemirsa, kalau kemarin kita saksikan bersama persidangan digelar untuk terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Namun hari ini persidangan akan kembali digelar, namun untuk terdakwa yang berbeda, yaitu Ricky Rizal. Persidangan yang akan digelar hari ini merupakan tindak lanjut karena persidangan dengan agenda eksepsi atau nota pembelaan yang sempat diajukan oleh Ricky Rizal beberapa waktu yang lalu ditolak oleh majelis hakim. Ricky Rizal menjadi terdakwa urutan keempat yang menjalani sidang eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Sidang pembacaan putusan sela terhadap Ricky Rizal berjalan lebih cepat dari sidang 3 terdakwa lain sebelumnya. Penolakan majelis hakim didasarkan atas terbantahkannya dalil-dalil eksepsi yang diajukan kuasa hukum soal syarat material dakwaan, penyertaan terdakwa, dan pemisahan surat dakwaan antar para terdakwa. Majelis hakim juga memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan 12 orang saksi dalam sidang pemeriksaan saksi yang akan digelar pada kemarin. Ya, jadi selain Ricky Rizal, pemirsa, hari ini juga akan diagendakan persidangan untuk terdakwa Kuat Ma'ruf. Jadi kalau kita ikuti perjalanan sidang beberapa waktu yang lalu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga resmi menolak eksepsi dari terdakwa Kuat Ma'ruf terkait dengan kasus dugaan pembunuhan berencana yang sama terhadap Brigadir Yosua. Kuat Ma'ruf kembali menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan sela atas eksepsi yang ia ajukan sebelumnya. Jadi ini agenda sidang beberapa waktu yang lalu pemirsa. Sementara untuk hari ini agenda sidang untuk 2 terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf adalah pemeriksaan saksi berkaitan dengan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Dan agenda sidang hari ini merupakan tindak lanjut karena eksepsi atau nota pembelaan yang sempat diajukan oleh kedua terdakwa Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf ini ditolak oleh majelis hakim. Nah, untuk agenda hari ini pemeriksaan saksi, siapa saja saksi yang akan dihadirkan dan bagaimana persiapannya, kita akan sapa rekan saya yang ada di lapangan. Ada Ahir Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan juga di Barreskrim Polri ada Yohana Gabriela. Kita ke Yohana Gabriel terlebih dahulu di Barreskrim. Yohana, informasi terbaru yang bisa disampaikan? Ya, selamat pagi Gina Vita dan pemirsa di rumah. Betul sekali bahwa hari ini merupakan agenda sidang lanjutan atas terdakwa RR atau Ricky Rizal dan juga KM atau Kuat Ma'ruf yang akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat atas kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua. Dan memang pemirsa, jika berdasarkan pantauan kami dari lokasi, karena diketahui kedua terdakwa tersebut ini tengah ditahan di rutan Barreskrim Mabes Polri, dan saat ini tepat di belakang saya ini sudah ada mobil tahanan juga yang tengah menunggu terdakwa untuk nantinya akan jalan ke Kejaksaan Negeri, maksud kami ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jika kami pantau jarak dari Barreskrim Mabes Polri ke PN Jaksel ini membutuhkan waktu sekitar 30 menit dan hingga saat ini kedua terdakwa masih belum juga keluar dari tahanan di Barreskrim Mabes Polri dan kami masih tengah menunggu. Adapun agenda sidang hari ini akan menghadirkan 12 saksi dari kuasa hukum dan juga keluarga korban Brigadir J, di mana nantinya majelis hakim akan menggabungkan kedua sidang RR dan KM. Ini di mana artinya tidak dilakukan secara bergantian, melainkan ini akan dihadirkan secara bersamaan. Dan perlu diketahui sebelumnya bahwa dari sidang kemarin hari saat menghadirkan saksi Susi selaku ART dan juga sebagai saksi kemarin ini menyampaikan peran KM, dan saat itu terungkap adanya perbedaan yang disampaikan di mana dalam BAP Brigadir J yang dibopong majikan saat di Magelang karena PC sakit,
Namun secara mengejutkan dalam persidangan kemarin justru yang bopong ini adalah KM atau Kuat Ma'ruf. Dan peristiwa di Magelang ini pun juga yang diduga menjadi pemicu pembunuhan berencana. Dan nanti diketahui pada sidang nanti mungkin akan ada kejelasan juga dari saksi maupun juga kedua terdakwa juga nantinya akan dihadirkan. Dan juga diketahui pemirsa, pada sidang sebelumnya eksepsi dari kedua terdakwa ini ditolak oleh majelis hakim. Dan juga diketahui pemirsa bahwa peran Kuat selama ini adalah di mana Kuat diduga melakukan tindak pidana pembunuhan berencana bersama-sama dengan Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Putri Chandrawati dan Bribka Ricky Rizal atau RR, dan di mana Kuat sempat mendesak Putri Chandrawati untuk melaporkan perbuatan Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat di rumah Magelang kepada Verdi Sambo, dan jaksa menyebut bahwa hal tersebut dilakukan Kuat meskipun belum mengetahui secara pasti kejadian yang sebetulnya terjadi menimpa Putri. Dan juga Kuat ini disebut berinisiatif membawa pisau di tas lempangnya untuk digunakan apabila Brigadir J melawan ketika dieksekusi di rumah dinas. Dan juga jaksa menyebut inisiatif tersebut dilakukan Kuat seusai Putri mengajak dirinya bersama Barada E dan Bribka RR untuk pergi ke rumah dinas dengan alasan akan menjalani isolasi mandiri. Dan ini sama-sama kita saksikan pemirsa pada pukul 8.15. Ini kedua terdakwa ini sudah memasuki mobil tahanan dan akan bersiap untuk menuju Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan mobil tahanan dan juga tentunya dengan penjagaan ketat dari mobil provos yang akan juga mengawal dari perjalanan mobil tahanan yang akan menuju Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang kemungkinan sidang hari ini akan dimulai pada sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di sana. Dan juga pemirsa, tadi kami sudah sempat sebutkan mengenai peran dari KM, dan saya akan menjelaskan juga pemirsa dari peran Ricky Rizal ini, di mana Ricky ini dibongkar jaksa saat membacakan dakwaan, di mana jaksa menyebut Bribka Ricky berperan mengawasi Brigadir Joshua agar tidak melarikan diri sebelum pembunuhan dilakukan. Dan juga jaksa ini menyampaikan Ricky sejatinya memiliki kesempatan untuk menyampaikan kepada Joshua tentang rencana pembunuhan, namun Ricky memilih tidak memberitahu Joshua dan tetap mengikuti skenario pembunuhan. Nah, Ricky Rizal juga berperan memanggil Joshua ke dalam rumah, dan Joshua pun akhirnya masuk ke dalam rumah tanpa menaruh curiga hingga tragedi pembunuhan di rumah dinas Duren 3 itu terjadi pemirsa. Dan sama-sama tadi kita saksikan bahwa mobil tahanan ini sudah berangkat dari Bareskrim Mabes Polri menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membawa kedua terdakwa. Kami kembalikan Gina Vita kepada Anda di studio. Oke, dua terdakwa sudah berangkat dari Bareskrim ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau tadi laporan Yohana menyampaikan 30 menit ya akan tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi kurang lebih ya sekitar 9 kurang nanti akan tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih Yohana, nanti saya akan kembali ke Anda lagi. Saya mau bergeser ke Ahir Nasution yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ahir, tadi Yohana sempat menyampaikan bahwa akan ada 12 saksi yang dihadirkan dalam persidangan untuk terdakwa Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Apakah ke-12 saksi ini sudah terkonfirmasi akan hadir semuanya di persidangan? Iya, Gina Vita dan juga pemirsa, memang benar sekali pada persidangan Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal Wibowo yang akan berlangsung pada pukul 9.30 pagi hari ini di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memang JPU ini akan menghadirkan 12 orang saksi korban ataupun saksi pelapor, yaitu keluarga dari almarhum Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat. Saksi ini sama dengan saksi yang dihadirkan pada persidangan kemarin, yaitu dengan terdakwa Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo. Informasi yang kami dapatkan, memang 12 orang saksi ini akan dihadirkan langsung pada hari ini di ruang sidang utama di hadapan majelis hakim untuk kemudian memberikan keterangan dan juga kesaksian dengan terdakwa Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal Wibowo. Memang kalau kami pantau di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami belum melihat kedatangan dari 12 orang saksi
tersebut ataupun keluarga dari almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Biasanya mereka memang ditempatkan di ruang tunggu, yaitu biasanya di gedung perpustakaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menunggu dipanggil ataupun disumpah oleh majelis hakim untuk kemudian nanti dipanggil ataupun mintai keterangannya berdasarkan urutan yang ditetapkan oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Wahyu Iman Santosa. Tentu sampai dengan saat ini kami awak media yang melakukan peliputan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih menunggu kedatangan dari para terdakwa ataupun 2 orang terdakwa yang telah dalam perjalanan dari Bareskrim Polri menuju Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Informasinya memang perjalanan tersebut berkisar 30 menit, itu artinya sekitar pukul 8.45 menit kira-kira akan sampai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini dan nanti akan dibawa ke ruang khusus yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kemudian menunggu untuk dimulainya proses persidangan. Tentu memang dua sosok Ricky Rizal Wibowo dan juga Kuat Ma'ruf ini mempunyai peran yang berbeda dalam kasus pembunuhan berencana terhadap almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Sementara kita tahu bahwa Ricky Rizal Wibowo dalam dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum menyebutkan bahwa Ricky Rizal Wibowo merupakan orang yang pertama kali dimintai oleh terdakwa Ferdy Sambo untuk melakukan penembakan. Namun ketika itu ditolak oleh Ricky Rizal Wibowo dan akhirnya dilakukan oleh Richard Eliezer. Untuk sementara, Gina Vita, kembali ke Anda. Oke, baik. Akhir Nasution, terima kasih atas laporan Anda langsung. Nanti saya akan kembali ke Anda kalau persidangan sudah mulai ya, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat tadi menurut informasi dari Yohana. Terima kasih rekan-rekan. Kita juga akan berbincang, sembari kita menunggu jalannya persidangan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, kita akan berbincang bersama dengan Prof. Hipnu Nugroho, selaku Guru Besar Hukum Acara Pidana. Selamat pagi, Prof. Oh, Prof, mohon di-unmute ya, Prof ya. Saya belum bisa mendengar. Oke, sembari nanti kita menunggu Prof. Hipnu. Dari studio terputus. Oh, sudah terputus. Oke, kita perbaiki dulu, Prof. Kita jeda dulu ya, Prof ya. Kami akan kembali hadir untuk Anda, pemirsa, saat lagi tetap di Kabar Khusus.